Salam saudara-saudari semua, hari ini kita melihat kitab Ayub pasal 34 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal 32, 33, 34 itu pembicaraan dari Elihu sampai pasal 37. Di pasal 37 pembicaraan Elihu yang kedua, dia berbicara dalam 4 tahap. Kita lihat tema dalam pembicaraannya. Dari pasal 32, 33 kita semua sendiri yang lihat. Dan bagi kita untuk menyelesaikan pasal 32 sampai 37 pembicaraan Elihu itu juga sulit. Mengapa seketika muncul Elihu? Sampai 35 tidak menyebutkan nama Elihu, cuma Elifas dengan kedua sahabatnya. Dalam 6 pasal Elihu ini, bagaimana kita melihatnya, mengapa dia ada di tengah-tengah ini, dan dia sebagai pembahasan dalam Alkitab, seperti jaksa dalam Alkitab ya. Karena di sampai perjanjian baru, Yesus terhadap kitab Ayub, termasuk 6 pasal ini, seluruh kitab Ayub, kita pun harus menerima seluruh kitab Ayub. Dan itu satu juga yang poin yang penting dan bagi saya. Bagi saya sendiri, dalam penerangan cara melihat seperti Alkitab, kitab Ayub menjadi satu Alkitab, itu ada 7 bab, pasal 1 dan 2, kemudian 47 yang terakhir, yang awalnya demikian. 2 perkara yang terjadi, peperangan di surga, kemudian sampai pembicaraan ketiga sahabat Ayub. Dan dari situ pasal-pasal semakin berkembang dan semakin mendalam, dan masuk di bagian kitab Ayub hari ini yang kita lihat 6 pasal ini, pembicaraan Elihu. Dari pasal 3 sampai 31, 39, dari pasal 42 itu tahap ketiga, pemasukan tahap ketiga yang terakhir. Dalam proses dibanding dari 6 pasal ini lebih awal lagi, dan yang 6 pasal ini terakhir ditambahkan. Jadi penulis dalam kitab ini bukan satu orang kalau kita melihat dari selalu proses. Dan yang terakhir penambahan yang jadi dengan cara saya melihat kitab Ayub 32 sampai 37,
Dan mengapa 6 pasal ini ditambah pembicaraan ketiga sahabat Ayub? Sampai pasal 27 selesai. Dan di pasal 24 itu titik tertinggi. Dan dimulai dari pasal bab yang berikutnya. Pembicaraan penulis atau pengatur dalam kitab. Kesimpulan dari pembicaraan dan Ayub, pembicaraan mereka sebagai kesimpulan, dan di dalam kesimpulan ini Shofar tidak berbicara lagi dalam tahap yang ketiga. Dan sahabat yang ketiga pun bicara pun sangat pendek sedikit. Kemudian mereka tidak bicara lagi dan Ayub terus berbicara. Pasal 27, pembicaraan Ayub, Shofar tidak berbicara. Pasal 24 itu kesimpulan dari penulis kitab Ayub. Mengapa sahabat ketiga bicara cuma sedikit dan sahabat yang ketiga itu tidak bicara lagi dan Ayub terus berbicara? Di sini ada kesepisan tersendiri, yaitu pembicaraan Shofar sudah habis, tidak ada lagi sanggahan dari Shofar. Dan mengapa bisa demikian? Ini untuk menerangkan sesuatu. Sahabatnya ketiga sudah tidak bisa terus untuk bersanggah karena tidak ada lagi sanggahan bagi mereka, sebab menganggap Ayub dia merasa benar sendiri. Bagaimanapun kami berbicara kepadamu, kamu tidak mau mengaku dan masih tetap berpegang pada dirimu kamu benar. Tapi sesungguhnya kamu dihukum, kamu berdosa, tetapi kamu mengatakan dirimu benar, menyatakan benar, saleh dan jujur. Bagaimanapun dibicarakan, kamu tidak bertobat dan tidak tutup mulut. Akhirnya mereka pun berserah, sebab berbicara padamu pun tidak ada gunanya. Dari segi sahabatnya pendapat mereka demikian. Bagaimanapun saya berbicara, kamu tidak mau dengar, saya pun tutup mulut. Tapi bagi penulis, kesimpulannya yaitu Ayub menang dalam perbincangan mereka. Ayub dalam 3 tahap pertandingan perdebatan dalam jurus-jurusnya mengalahkan ketika sahabat Ayub, dia sebagai wasit sahabat penulis ya. Shofar sudah terjatuh, yang kedua tutup selesai, dan Ayub terus keluar arena dan sampai akhirnya wasit mengadakan kesimpulan Ayub menang. Dan sampai pada Ayub berkata-kata, Ayub berkata dalam 3 pasal, dan di kitab Ayub di bagian bawah bab, di situ di depan ada 28 pasal, di belakang ada 14 pasal. Tiga kali tambah 6 tambah 6 ada 18 pembicaraan. Maaf tadi bukan 28.
Dan yang di sini mengapa tiba-tiba ada sahabat ini Elihu bisa muncul, nanti akan diterangkan. Dan di dalam 6 pasal ini kesimpulan pembicaraan dari segi manusia, suara dunia, manusia. Semua manusia akan berbicara demikian, mewakili pembicaraan dari manusia sebagai kesimpulan. Dan 3 pasal di depan itu pembicaraan Ayub. Pembicaraan Ayub mewakili bahwa ada kebenaran di dalamnya, dan Ayub tetap berpegang teguh bahwa dirinya benar, dan orang manusia menyatakan dia punya masalah. Sesungguhnya di mana masalah dalam pendapat manusia itu karena dosa-dosa Ayub berdosa. Dan kita melihat pembicaraan Elihu pun dan merasa masalah dari Ayub. Sesungguhnya dia mengulangi pembicaraan dari 3 sahabat Ayub, tetapi ini lebih lihai, lebih jelas religius dia, dan merasa dia orang yang tepat. Karena dia mengira ketika sahabatnya bisa bersangka lagi terhadap Ayub, dia tambah marah. Dan juga dia juga mudah jadi dia punya sifat kedagingan. Dia merasa dia orang yang tradisi, yang religius, dan dia orang yang paling benar. Sesungguhnya orang yang merasa benar itu mereka menganggap Ayub merasa benar sendiri, tetapi sesungguhnya mereka sendiri yang merasa benar sendiri. Dan dalam perkataan ini, pada saat kamu merasa orang merasa benar sendiri, sesungguhnya dirimu sendirilah yang merasa dirimu yang benar. Perkataan ini harus ada padamu pada saat kamu merasa tepat. Pada saat kamu berdebat dengan orang, menganggap orang salah, sesungguhnya kamulah yang salah. Pada saat kamu merasa orang berbuat jahat, tetapi kamulah yang berbuat jahat, hanya saja di tengah keadilan atau kebenaran dan kejahatan itu tidak bisa disejajarkan. Ini konsep dalam keagamaan dari konsep dari ketiga sahabat dan juga Elihu. Dan di tempat ini sekarang Ayub dalam penderitaan. Mengapa penderitaan akan menjawab semuanya itu? Rupanya dia lagi dihukum oleh Allah. Jadi kalau Allah, menurut Allah yang adil, pasti dia tidak akan mengadili dengan kesalahan, menghukum dengan salah. Dalam penderitaan karena kamu pasti kamu dihukum oleh Allah karena kamu itu diakibatkan dari masalahmu. Tetapi Ayub tidak mengaku. Jadi kebenaran ada di sini di dalam Ayub. Aku tidak punya masalah, aku seluruhnya jujur dan saleh. Dari segi ini kita masuk dalam kebenaran. Aku sesungguhnya saleh dan aneh, dan Allah itu adil, tidak ada bentrokan. Jadi Allah adil, dan saya menghadapi penderitaan, saya tetap jujur dan saleh. Kereligiusan yang sejati tidak bisa mengatasi semua ini, karena kita percaya Allah Maha Tahu, Maha Kuasa. Tidak akan mungkin penderitaan akan ditimpakan bagi orang yang seluruhnya benar. Tapi sekarang dalam penderitaan orang ini dihukum. Pasti itu masalah dari Ayub. Sahabat-sahabat Ayub dalam keleligiusan mereka menuduh Ayub. Dia berdosa. Dan di sini lebih jelas lagi di ayat 34,
lebih jelas lagi menuduh Ayub akan dosanya. Ini masalah di sini sampai akhirnya Allah yang angkat bicara. Di akhir pembicaraan Allah dalam 5 pasal anugerah, pembicaraan angkat Allah itu adalah anugerah. Anugerah mengatasi semua tradisi keagamaan atau religius kita. Jadi kita jangan menggunakan kereligiusan kita merasa kita benar dan tepat. Semakin kita dalam religius, semakin kita dipenuhi dengan bingkai-bingkai hidup. Di sini bagaimana kita akan berbuat lagi benar lagi, nanti kamu akan lebih jelas lagi. Tidak ada kasih dalam tradisi religius dan keagamaan bagi orang dalam penderitaan itu hanyalah tuduhan, dan seluruhnya segala hukum-hukum itu yang tiangnya adalah kasih. Semua perintah Allah itu adalah digantungkan dengan kasih dan ada hubungannya dengan kasih. Kalau dalam agama kita tidak ada kasih, seperti tidak ada ketiga sahabat Ayub, seluruhnya tidak punya kemanusiaan, tidak ada belas kasihan, kehatian, keagamaan itu adalah kosong dan akan membawa duka, tidak sukacita, dan bersama sesama tidak bisa membina hubungan, bahkan merasa setiap orang akan bersalah, hanya diri sendiri akan benar. Ini adalah masalah, jadi mohon Tuhan untuk menolong kita. Dari pembicaraan Elihu kita menguji diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri. Religius itu baik dan kita pun harus ada. Tetapi di dalam kereligiusan atau dalam agama kita tidak ada kasih, tidak ada sehati, sama saja seperti pedang atau pisau membunuh orang untuk melindungi diri sendiri. Dengan pisau, dengan pedang ini melindungi Allah seperti sama. Pada saat mengangkat tabut, jangan sampai tabut terjatuh. Di mana imanmu terhadap Allah hanya di sini, bukan di sini. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Allah tidak perlu kita lindungi. Iya, benar. Allah lah yang melindungi kita, bukan kita melindungi Allah. Jadi datanglah Ayub untuk melindungi Allah. Dia sangat marah kepada sahabat-sahabatnya, menyatakan, sanggahan kalian tidak benar, baiklah aku sekarang angkat bicara. Dan dia melemparkan tuduhan terhadap Ayub, dan serangan-serangan ini hari ini yang kita lihat itu tuduhan yang kedua. Ini bisa dibagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai dengan 9. Menyerang Ayub karena ketidaksalehan Ayub. 10 sampai dengan 31 sampai 37. Menyerang Ayub akan kebodohannya, pemberontakan Ayub. Dan di tengah-tengah ayat 31 sampai dengan 35, Allah Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Tahu. Ini 31 sampai 37 itu di tengah-tengah tentang kesalehannya Elihu dalam keagamaan, seperti sebilah pisau menancap orang. Jadi kamu di 31, 34 kamu melihat itu sebilah pisau. 3
kedua orang 2 sampai 9, kemudian 31 sampai 37. Kita lihat ayat 2 sampai dengan 9 terlebih dahulu. Maka berbicaralah Elihu, dengarkan perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang yang berakal budi. Kamu berhikmat dan berakal budi, kalian harus mendengar aku. Sesungguhnya dialah yang merasa diri berhikmat dan akal budi. Ayub, kamu harus dengar, sahabat-sahabat Ayub, kamu harus mendengar. Dia mewakili hikmat untuk angkat bicara dengan menggunakan lelegusnya untuk angkat bicara. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutus bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Kita harus memilih hal yang tepat, yang baik, menentukan yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendaki aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Ayub, adakah kamu berhikmat? Katakan kamu benar mengambil hakmu? Walaupun kamu berkata, aku mempunyai hak, tapi kalian anggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat disembuhkan. Perkataan itu kebenaran, tetapi kalian mengatakan aku berdusta. Aku tidak melakukan pelanggaran. Kalian mengatakan aku tidak dapat disembuhkan. Mengatakan Allah mengambil hakmu. Kamu bilang kamu benar, tetapi kamu menderita. Kamu berkata kamu mendapatkan kebenaran, tetapi kamu berdusta. Ayo, perkataanmu itu terbalik dengan kamu mengatakan diri benar, punya pengertian dan juga penderitaan tambah tahu alasan. Juga dikatakan siapa yang seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air. Siapa orang yang seperti Ayub yang meminum hujatan seperti air? Begitu banyak ia mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul terhadap orang-orang fasik. Sesungguhnya tidak ada orang yang seperti Ayub melakukan pelanggaran seperti minum tuduhan atau hujatan seperti minum air. Ayub, kamu adalah menjadikan tuduhan bagi orang, kamu menjadi olokan bagi orang, kamu bergaul dengan kebenaran, tetapi sesungguhnya kamu memalukan. Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu begitu semakin kamu mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang fasik. Ayub, kamu berkata, karena ia telah berkata, ia tidak berguna bagi manusia kalau dikenan Allah. Sesungguhnya Ayub tidak berbicara demikian. Kita lihat di pasal 25 ayat 15. Bukan 15. Yang maha kuasa, dia maha kuasa. Mengapa kita hendak melayani kita? Sesungguhnya dia sangat memastikan kuasa Allah hanya dalam penderitaan saja. Kalau berseru kepada dia, apalah gunanya? Dia tidak bisa mendengar. Aku masih tetap demikian. Tetapi dia tidak mengatakan yang dikenan bagi Allah tidak ada gunanya.
Sesungguhnya dia dalam penderitaan, walaupun aku memohon tapi tidak ada diperhatikan. Tetapi bagi Ayub yang Elihu dengar yang kamu bicarakan tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Dia membengkokkan perkataan Ayub. Sesungguhnya di sini Ayub, kamu tidak saleh sedikit pun. Kamu tidak menghargai Allah. Kamu menganggap Allah mengambil hakmu karena kamu merasa dirimu benar sendiri. Kamu merasa kamu tidak bersalah. Allah yang membuatmu menderita. Allah tidak dapat menyembuhkanmu dan kamu tetap bertahan pada kebenaran yang kamu ucapkan. Kalau kamu ada alasan mengapa Allah tidak peduli padamu, itu pembicaraan siapa? Masalah siapa? Semua orang pada mentertawakan kamu. Kamu tidak bisa menyadarkan diri. Kamu tidak sadar akan pembicaraanmu. Kamu seluruhnya tidak saleh. Kamu bukan saleh. Kamu orang berdusta dan berbuat kejahatan. Dan bagi penderitaan Ayub, seluruhnya merasa itu penghukuman Allah. Di situ tidak ada satu pun bagi orang dalam penderitaan dan belas kasihan dan sehati. Bagi seorang dalam penderitaan untuk bertahan pada kesalahannya itu bukan bermasalah, dan tetapi Elihu berbicara sebagai wakil Allah. Dia mengira dirinya untuk melindungi Allah, tetapi sesungguhnya melindungi dia tentang religiusnya, dan religius menjadi Allah bagi dia, sebab dalam segi dia tidak mungkin seorang menghadapi penderitaan kalau dia tidak berbuat dosa. Di dalam keagamaannya Allah itu seluruhnya adalah benar. Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu, Maha Adil. Bagaimana bisa membuat Ayub dalam penderitaan? Mengapa Ayub menderita? Pasti masalah dari Ayub, dia adalah orang fasik. Kamu menyatakan kamu benar sendiri, itu sangat mentertawakan. Kamu tidak menganggap Allah ada di matamu. Kamu adalah berdusta dan bersekutu dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, bergaul dengan orang fasik. Kamilah orang yang benar, orang yang adil dan diberkati. Masalahmu bukan masalah Ayub. Bagaimanapun perkataan Ayub, di sini dia tidak mau mendengar dan menyatakan agamanya. Mengapa kamu bisa yang dihadap kamu pendusta? Di 10 dibagi dalam 3 sub kecil, 10 sampai 13, 16 sampai 20, dan 1 sampai dengan 30. Itu bab yang kedua. Ini sesungguhnya yaitu mengulangi kembali bahwa Allah Maha Besar, Maha Tahu, Maha Adil. Ayat Allah Maha Kuasa. Ayat ke-10 dikatakan, oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhkanlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Allah tidak akan berbuat jahat dan berdusta. Maka ia menghajar manusia sesuai dengan perbuatan dan membuat setiap orang mengalami suatu kelakuannya.
Dikatakan sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapakah yang mempercayakan bumi kepadanya? Siapakah membeban alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembali manusia kepada debu. Allah adil, Dia maha tahu, Dia tidak egois. Mengapa kamu menghadapi kesusahan? Apakah demi kebaikannya sendiri? Bukan. Yang ia lakukan itu kebaikan. Dia tidak akan membengkokkan keadilan dan juga tidak akan melakukan kefasikan. Sekarang kamu menghadapi kesusahan, itu disebabkan karena dosamu. Jadi kamu harus bertobat. Allah adil dan benar. Di poin yang kedua 16 sampai dengan 20, Allah adil. Karena Dia yang berkuasa, jadi Dia adil. Dia punya kuasa keadilan. Kita tidak bisa mempersalahkan Allah. Allah selalunya adil. Kamu karena permasalahanmu menganggap Allah tidak adil, tetapi sesungguhnya itu dosamu. Di ayat 16, jika engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Atau apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan berkuasa dan perkasa? Orang yang benci pada keadilan tidak bisa memegang kekuasaan. Allah Maha Kuasa, pasti Dia tidak akan benci pada keadilan. Dan siapakah mau mempersalahkan kalau yang maha kuasa dan adil? Apakah kamu bisa mempersalahkan Dia berdosa? Ayub, dia tidak menyalahkan Allah, tetapi dia hanya tidak mengerti. Dia hanya ingin berhadapan dengan Allah untuk membela perkaranya, di mana Allah, kesalahanku. Memang nada dalam pembicaraan seperti mempersalahkan, bertanya pada Allah. Ini ada apakah dia menuduh Allah? Atau Allah, aku ingin tahu mengapa aku rela. Itu sikap yang berbeda. Tetapi kita sering-sering terhadap otoritas akan demikian pemimpin. Kita merasa tidak boleh bertanya kepada pemimpin. Kalau bertanya kepada pemimpin disebabkan karena aku tidak percaya padamu dan menuduh kamu. Jadi kita menekan diri sendiri, lebih baik untuk tidak berbicara. Tetapi Ayub, dia bertanya, dan pertanyaan itu sebagai tuduhan temannya. Dia menuduh Allah, menyalahkan Allah. Tetapi sesungguhnya kita bisa untuk bertanya, tetapi tujuan untuk kita bertanya itu apa? Allah tidak menyangkal keadilan Allah. Dia tidak menyangkal Allah Maha Kuasa, Maha Tahu. Tetapi Ayub melihat penderitaannya yang sendiri dan bertanya sendiri kepada Allah, ya Allah, mengapa demikian? Mengapa aku bisa demikian? Dia tidak menyangkal keadilan Allah, tetapi dia hanya berpegang pada kebenarannya. Ya Allah, berbicaralah kepadaku. Sahabat-sahabatnya hanya melihat penderitaan Ayub itu sebagai hukuman bagi Ayub, dan Allah itu adil, pasti kamu tidak benar. Tetapi Ayub tetap berpegang pada kebenarannya.
Jadi mengira Ayub sebagai menganggap diri sendiri benar. Sesungguhnya kamu tidak benar, tetapi kamu sendiri yang menganggap dirimu benar. Dari segi keagamaan memutuskan kesalahannya. Tetapi apakah Ayub tidak boleh untuk bertanya? Dia boleh bertanya, tapi tujuan dalam bertanya. Ya Allah, apa kamu tidak sanglah? Bermasalahlahkah kamu bertanya kepada Allah? Tuhan, beritahu aku mengapa aku ada permasalahan demikian, pergumulan demikian. Ini adalah pertanyaan bagi Allah sebagai orang yang tidak percaya, tetapi bagi orang yang sebagai yang diciptakan, banyak sekali hal yang tidak mengerti. Sedih itu boleh. Apakah dalam menghadapi penderitaan besar tetap gembira? Ya Tuhan, kamu tetap adil, hehehe. Tidak mungkin kan? Tetapi kamu tahu kamu benar. Hubungan dengan Allah sangat baik. Kamu lihat Allah mengutus Ayub untuk keluar perang, dan dia sangat percaya kepada Ayub, dan Ayub hubungan dengan Allah. Dalam beberapa tahap pembicaraan Ayub, dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan sangat percaya. Jadi dalam penderitaan yang besar pun tidak bisa mengubah dia. Yang dia berpegang pada semua ini sebab dia tahu dia seluruhnya saleh dan hubungannya dengan Allah ada. Sebab ia katakan, aku tahu penebusku hidup. Walaupun dagingku pada hancur, tapi aku tetap berpegang. Ini iman Ayub, dan ini adalah hubungan Ayub dengan Allah secara pribadi. Dan dari di sini dia bisa bertanya kepada Allah dan boleh untuk bertanya. Hanya tujuan bertanya itu apa? Tapi jangan hanya dalam bingkai-bingkai hidup kita, keagamaan kita, yang hal-hal yang disakiti atau di tempat ini sebagai bingkai dalam kita dalam berhadapan dengan Allah. Tapi Ayub, engkau Allah ada. Walaupun aku sekarang menderita, tetapi aku tahu aku sendiri tidak berdosa. Bagaimana sekarang dengan aku? Seandainya bertanya pada Allah, kalau Allah sedih, Allah marah. Kalau dipukul lagi aku bagaimana? Lebih baik tidak usah bertanya. Tetapi di dalam hati masih banyak pertanyaan. Sangat sedih, menekan diri. Kamu adalah Allah. Sesungguhnya apa yang ada di dalam hatiku engkau pun tahu. Aku tidak perlu untuk bertanya dan tidak lagi menyatakan. Ini bukan Ayub. Dia percaya hubungannya dengan Allah. Dia bertanya kepada Allah. Tapi memang bukan secara tuduhan dalam bertanya. Dalam penderitaan dia berbicara agak keras suaranya, itu boleh. Dan atau dengan emosi untuk menyatakan itu boleh. Dan Allah bisa terima. Bahkan Ayub bisa marah kepada Allah, terhadap Allah. Allah tahu dan juga bisa terima. Tetapi kita berdiri di pihak sahabatnya. Janganlah di antara kita tidak ada kasih dan melihat hubungan Allah dengan Ayub. Dan banyak sekali kita tidak mengerti. Kita jangan langsung sampai pada kesimpulan. Kita lihat saya tidak lihat 20 sampai di situ. Tidak apa-apa, kita pun bisa mengerti Allah Maha Tahu, Maha Adil.
21 sampai dengan 30. Allah Maha Tahu, Maha Adil. Di sini diulangi lagi, dikatakan Allah Maha Tahu. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya, tidak ada kegelapan atau kelam kabut di mana orang-orang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadapi Allah supaya diadil. Sesungguhnya Allah melihat dengan jelas sebab ia Maha Tahu. Ini pandangan dalam Elihu dalam tradisi religiusnya, dan juga dikatakan orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan mengguling mereka di waktu malam hingga mereka hancur lebur. Kuasanya, Maha Tahunya menyatakan bahwa Allah Maha Tahu. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkan dan tidak mengindahkan satupun dari jalannya, sehingga mereka menyebab jeritan orang miskin naik di hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Allah mendengar doa orang yang menderita. Mengapa Allah tidak mendengar dari doamu? Pasti kamu punya bermasalah. Mata Allah mengawasi jalan manusia dan langkah manusia. Allah tahu. Siapa yang tidak mengikuti Dia, Allah tahu. Hari ini mengapa kamu demikian? Pasti kamu tidak mengikuti Allah. Allah tahu setiap langkahmu. Tidak usah dihakimi juga tahu. Allah Maha Tahu. Dia Maha Kuasa. Allah itu adil. Ayub, kamu harus bertobat dan periksalah dirimu sendiri. Ayat 29. Kalau dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu suatu bangsa atau orang seorang, supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi orang banyak. Elihu dari ayat 10 sampai dengan 30 yang dikatakan itu adalah sepertinya kosong. Sepertinya itu hikmat atau kebenaran yang sangat besar, tetapi itu kosong sebab bagaimanapun dia berkata hanya berbicara tentang Allah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kuasa, Maha Penghakim. Sekarang penderitaan yang kamu hadapi, mengapa demikian? Itu karena masalah Allah yang menghukummu. Kamu tidak saleh. Dan di bawah dikatakan Ayub, Ayub telah menyombongkan diri. Sungguh Ayub, kamu sangatlah bodoh. Allah Maha Adil dan Maha Tahu.
Dan tetapi kalau seorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat apa yang tidak ku mengerti, ajarkan padaku. Jika aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Dikatakan kalau ada seseorang berbicara kepada Allah, dikatakan dalam 3 pembicaraan ini, kata ini, adakah seseorang berkata kepada Allah, aku dihukumi, aku tidak lagi berbuat dosa, ada hikmat bertobat? Adakah seseorang yang berkata, aku tidak mengerti, mohon Tuhan engkau ajar padaku? Siapa yang punya hikmat dan pengetahuan yang demikian? Adakah seseorang akan berkata, aku tidak mengerti, ajarlah kepadaku. Jika aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Kalau aku berdosa, aku tidak akan berdosa lagi. Siapa yang begitu punya akal budi demikian dan hati untuk bertobat demikian? Tidak ada satu pun. Ayub kamu pun tidak ada, dan Ayub kamu ada orang yang tidak tahu untuk bertobat. Dalam penderitaan berkata, sekarang aku mau bertobat. Allah menghajar aku dihukum, aku bertobat. Tidak ada. Kamu terus berbuat kejahatan. 3. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi, engkau juga yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Allah melakukan pembalasan terhadapmu, bukan melihat hatimu. Kalau kamu mau menolak, kamu pun juga harus kamu pun bisa menolak. Sekarang Allah telah memutuskan untuk menghukum kamu, bukan aku. Kalau apa yang kamu ketahui, katakanlah sekarang, sebab Allah telah memutuskan kepadamu, telah memilihmu. Kamu yang bermasalah, bukan aku. Kamu harus katakan. Maka orang-orang yang berakal budi dan orang-orang yang mempunyai hikmat yang mendengar aku akan berbicara kepadaku. Orang-orang yang berakal yang mempunyai hikmat akan berkata demikian. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Semua orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat akan berkata kepadanya. Akhirnya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat, karena ia mendambakan dosanya dalam pelanggaran. Ia mengepal tangan di antara kita dan banyak bicara terhadap Allah. Dia menggunakan pedang dalam segi sekaligus untuk menyerang Ayub, terhadap Ayub, menusuk dan menusuk lagi. Tradisi religius tanpa kasih, hanya tuduhan. Berdosa tambah dosa lagi, membangkang pada Allah, berdusta pada Allah, menghujat Allah. Kamu belum lagi bertobat untuk mengaku dosa, masih mengaku untuk merasa benar. Kamu sangatlah bodoh dan bodoh lagi. Saudara semua, kita harus mengoreksi diri sendiri. Kita jangan dengan agama kita membingkai pada orang lain, sebab religius kita, keagamaan kita, tradisi kita itu sangat terbatas. Kita jangan sampai religius, sebab religius atau agama dengan manusia itu saling bertolak. Yang Allah inginkan bukan agama, tetap yang Allah dirikan itu bukan agama, tetapi memulihkan kemanusiaan dan kasih. Yang Allah dirikan yaitu
kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Terhadap anggota selmu juga jangan reglus pada saat ia menderita. Memang benar mungkin dia karena dosanya, tetapi pada saat ia mengaku, ya sudah. Kalau dia tidak mengaku, bagaimana? Kita harus menanti, dan juga jangan dengan pandangan dia berdosa untuk melihat dia. Kalau dia berdosa, perlahan juga akan diketahui, dan yang terbaik adalah dengan kasih dan menerima. Maka kamu akan mendapatkan anggota selmu dan mendapatkan sahabatmu. Kalau tidak, maka dia akan terjatuh. Apa gunanya kamu mengusir dia sehingga dia terjatuh? Apa gunanya? Apakah Allah akan gembira? Tidak. Sebagai orang berdosa mengadakan hubungannya dengan Allah sebagai Raja Damai dan ada hubungan dengan Allah, itulah yang Allah inginkan. Saudara semua, anak-anak aku, Pastor Joshua dan Simo, tidak seluruhnya secara agama benar aku punya religius atau agama, tetapi terhadap hubungan sesama aku dengan kasih. Aku percaya pada Allah dan juga percaya pada setiap orang. Aku terhadap semua orang, aku sangat percaya dan sangat penuh kasih. Kita harus saling simple dan murni, sederhana. Dengan kasih, maka pengalaman akan berkembang. Kamu serahkan masalah orang kepada Allah. Walaupun kamu banyak, kalau tidak, kamu memang banyak pengetahuan, tetapi pengetahuan ini akan menjadi senjata untuk membunuh orang lain dan menggunakan untuk melindungi Allah. Tetapi sesungguhnya Allah tidak perlu kita lindung. Hanya Allah lah yang melindungi kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Kita menyembah Tuhan yang mengasihi kita.
Yesus, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Walaupun keadaan kami dalam situasi apapun, Engkau tahu. Kami memuji Engkau sebab di Engkau Allah Maha Pengasih, sebab namamu adalah kasih. Dan bukan karena kepahitan atau penderitaan kami Engkau menyalahkan kami, tapi dengan kasih untuk memulihkan kami. Terima kasih, kasih-Mu memulihkan kehidupan kami, dengan kasih-Mu untuk menarik kami, dengan kasih kami untuk kembali kepada Engkau, dan dengan kasih lebih lagi mengenal tahu akan kehendak-Mu. Yesus, kami memuji Engkau sebab karena kasih-Mu agar kami, sehingga kami bisa berani dan teguh. Karena kasih-Mu ada di tengah-tengah kami berterima kasih. Sungguh Tuhan, pada saat kami tidak mengerti, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami memuji Engkau. Saudara semua, mari kita menghitung kasih Allah di tengah-tengah kita. Pada saat kamu belum percaya Tuhan, sampai sekarang Yesus datang, kita terima Tuhan Yesus. Bagaimana kita merasakan kasih Allah, dan pujilah Dia. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pada saat kami masih dalam berdosa, pada saat kami memberontak, Tuhan, Engkau telah mati untuk kami. Darah-Mu tercurah menyucikan dosa kami. Yesus, Engkau membawa kami dalam keluarga rohani untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kasih-Mu tanpa syarat, dan juga kasih-Mu membawa kekuatan dan kesembuhan. Tuhan, kami berterima kasih, dan juga karena kasih-Mu hidup kami berubah, dan karena kasih-Mu segala yang menyakitkan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih memuji Engkau karena kasih-Mu yang tambah syarat dan berkelimpahan. Pada saat kami mengikuti Engkau, walaupun kami lemah jatuh bangun, tetapi kasih-Mu selalu menopang kami, sehingga dengan kasih-Mu Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, lewat kasih-Mu curahkan lebih banyak lagi di dalam hidup kami, dalam kelemahan kami, dalam kesusahan kami. Kembali Engkau menopang kami di dalam kasih-Mu agar kami tetap berdiri teguh. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau Allah Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Engkau panjang sabar. Kasih-Mu, kasih setia-Mu berkelimpahan. Tidak karena dosa kami Engkau menentukan kesalahan kami. Engkau tidak menentukan batas-batas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami Tuhan, kami menggunakan religius kami, teologi kami untuk menentukan kesalahan orang lain. Mari saudara semua, mari kita berdoa, kita patahkan segala sikap kita yang sering menuduh orang. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita berdoa mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita mengatasi segala bingkai-bingkai religius kita, dan melepaskan merasa diri bingkai-bingkai yang merasa kebenaran, merasa banyak kebenaran. Kita tahu banyak Alkitab yang kita pahami, kita dengan hukum-hukum Taurat untuk membingkai orang lain. Roh Kudus penuhi kami, patahkan segala bingkai-bingkai dan tekan. Mari kita dengan bahasa roh agar di dalam hidup, agar roh dalam keagamaan kita usir dari kita bingkai-bingkai keagamaan seluruhnya diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus.
sistem religius telah dipatahkan. Mengandalkan diri sendiri, kami tidak sanggup, kami tidak berdaya. Tuhan, kami mohon Engkau yang menolong kami. Yesus, kami perlu akan Engkau. Buanglah, hapuskanlah segala bingkai-bingkai dalam keagamaan kami atau merasa benar sendiri. Pada saat kami merasa mengatakan orang lain dia merasa benar, sesungguhnya kamilah yang merasa benar sendiri. Tuhan, ampunilah kesalahan ini. Banyak sekali peraturan ketetapan, merasa banyak kebenaran pada diri sendiri. Sesungguhnya itu adalah mata pedang. Mata pedang ini bukan untuk menolong mereka untuk mengerti akan kasih Allah, agar mengerti kehendak Allah, tetapi pedang ini malah menyakitkan orang lain dan juga bahkan menjatuhkan orang lain. Tuhan, kami tidak membawa orang di hadapan-Mu dan sehingga tidak mengerti akan kasih, baik itu anggota Salme atau orang-orang di sekitar kami. Pada saat penderitaan tidak dapat mengatasi akan penalaran kami atau hukum dalam agama, kami merasa dia berdosa, Tuhan, dan menjadi mata yang melihat orang jahat, kami menghakimi orang lain dan segi-segi dalam keagamaan ini. Mohon Engkau sendiri yang buang segala kebodohan kami sendiri yang sesungguhnya yang memberontak. Tuhan, tolong kami, tolongkan ambil segala pedang ini. Biarlah kami melihat kebodohan kami, ketidakberdayaan dan tidak kesempurnaan kami, dan kami direklaskan. Kami mau buang, kami lepaskan segala bingkai-bingkai keabaan, seluruhnya kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami di dalam kami, setidaknya ada besar kecil akan merasa benar sendiri. Allah demikian, dunia demikian, kebenaran demikian, keadilan demikian. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami, termasuk kami juga dalam ke gereja di depan firman-Mu. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, ampunilah kami ini keributan dalam gereja, pertikaian, keributan, perpecahan, bahkan peperangan dalam agama. Itu disebabkan kami merasa kami punya pedang yang tajam. Tuhan, seperti kami saling membunuh. Tuhan, ampunilah kami, Tuhan yang mengasihi kami. Engkau mengulurkan tangan-Mu yang berlubang dan berkata kepada kami, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Tuhan, tapi Tuhan, ampunilah kami, pedang yang kami bawa saling membunuh dengan satu yang dengan lain. Ampunilah dosa gereja-Mu, Tuhan, berbelas kasihan pada gereja-Mu. Tolonglah kami untuk menghidupkan kasih yang seperti Engkau yang rela untuk berkorban. Tuhan, bukan dengan tuduhan,
tetapi dengan kasih. Tuhan, Engkau datang untuk memberi hidup kepada orang. Tuhan, tolong kami untuk mengikuti Engkau, mencontohi Engkau, dan mendapatkan kehidupan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, mari kita ambil langkah profetik. Yesus berkata kepada Petrus, kita lakukan langkah profetik. Pengetahuan kita tentang keagamaan, bahkan pengetahuan kita, itu semua tidak bisa mengatasi kasih Allah. Jadi kita harus membawa kasih Allah, berpegang pada pisau panahmu. Dikatakan kalau kita merasa untuk ingin menolong Tuhan, masih adakah kebenaran dalam nama Tuhan Yesus? Hari ini kita sampai sekarang semuanya itu lepaskan panah-panah kita, tidak lagi dengan menggunakan pedang. Tuhan, sungguh kami punya teologi, tapi kami tidak menggunakan teologi kami untuk saling menyerang, religius kami untuk menyerang orang. Tetapi Tuhan, kami bisa menerima kasih-Mu. Kami memberikan kabar tentang kasih-Mu, menghidupkan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, kami mohon kekuatan dari-Mu, mohon kasih-Mu memenuhi kami. Tuhan, kasih ada padamu, di dalam hatimu. Mari kita berdoa bagi sahabat-sahabat. Kalau kamu tahu di sampingmu ada yang lagi sakit atau dalam penderitaan, kita berdoa untuk mereka, baik itu sakit penyakit ataupun apapun yang sedang mereka hadapi. Kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa bagi orang yang kita kenal, mereka perlu doa dari kita. Di kitab Yakobus berkata, saat kita dalam penderitaan, kita mintalah hikmat kepada Allah. Kita bersama berdoa. Kita berdoa untuk diri kita sendiri dan orang banyak.
semua orang, bahkan bagi orang-orang yang dalam peperangan, perang Israel, perang di Australia, kita perorangan atau kita banyak bentrokan dengan orang lain. Kita mohon Tuhan untuk beri kita hikmat, beri kita kasih. Kita bersama berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bagi setiap orang. Tuhan beri kami hikmat agar kami mengerti, agar kami tahu apa yang kami hadapi. Yang tidak kami mengerti, Tuhan berilah petunjuk-Mu agar kami melihat penglihatan surgawi, agar kami mengerti kehendak-Mu, dan juga perbaikilah hati kami agar jangan takut, tetap berpegang teguh dan bisa melepaskan di dalam Engkau, dan perbaikilah seluruh dunia ini, hentikan peperangan, berikanlah damai-Mu, berilah hikmat dan kasih-Mu. Tuhan, segala yang kami perlukan, Tuhan Engkau sediakan, dan beri kami setiap kami ada damai, karena kami ada Allah. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, anakku, ada Allah. Janganlah takut, kamu punya Allah, punya Tuhan. Segala sesuatu yang kau perlukan, Tuhan tahu. Dan hubungan dengan Allah itu lancar. Diberkatilah kamu, dan Tuhan memberi segala sesuatu bagimu, dan berkatilah gereja ini, dan agar yang kita kerjakan Allah berkenan, baik itu pendidikan Lewi, taman kanak-kanak, atau banyak lagi pelayanan pengembalaan sel group. Tuhan, Engkau pun menjaga, melindungi, berkatilah kami, setiap kami, berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, dan semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita sampai di sini. Amin.